Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Mbak Sintalia Nurafisa, dan yang kedua saya sendiri Diki Baktiar, dan yang terakhir Mbak Dita Sri Lestari. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, itu yang berkaitan tentang konsep pemasaran syariah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sintalia. Monggo. Pengertian pemasaran syariah. Marketing syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya, yang di dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah bisnis dalam Islam. Karakteristik pemasaran syariah. Karakteristik pemasaran syariah ada 3. Yang pertama, taitis atau robaniyah. Taitis atau robaniyah ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika dalam Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan keesaan Tuhan. Yang kedua, meyakini hukum-hukum syariah. Meyakini bahwa hukum-hukum syariah yang taitis atau bersifat ketuhanan ini adalah yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling banyak mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan. Yang ketiga yaitu etis atau akhlasiah. Keistimewaan lain dari syariah marketer selain karena taitis robaniyah juga karena ia sangat mengedepankan masalah akhlak, moral, etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal yang diajarkan oleh agama. Baik, selanjutnya yaitu tentang konsep pemasaran syariah. Konsep pemasaran adalah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa perusahaan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Adapun konsep dalam pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi menegaskan bahwa akan memilih produk yang tersedia secara luas dan tidak mahal. Manajer bisnis yang berorientasi pada produksi berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Mereka menganggap bahwa konsumen utama akan tertarik kepada ketersediaan produk dan harga yang rendah. Kecenderungan ini masuk akal di negara berkembang. Konsumen lebih tertarik untuk mendapatkan produk daripada kelengkapannya. Juga bisa digunakan apabila perusahaan ingin memperluas pasar. Jadi konsumen itu lebih mementingkan produknya yang berkualitas dan barangnya pun lebih murah dan mudah dijangkau di pasaran. Yang kedua, konsep penjualan. Konsep penjualan adalah salah satu kecenderungan bisnis yang umum. Konsep penjualan menyatakan bahwa konsumen ini dan bisnis jika dibiarkan begitu saja tak akan membeli cukup banyak produk dari organisasi tertentu. Dengan demikian, organisasi harus melakukan usaha penjualan dan promosi dan agresif. Konsep ini menganggap bahwa konsumen umumnya menunjukkan kelambanan atau penolakan untuk merangsang pembelian yang lebih banyak. Yang ketiga, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyebutkan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi jika perusahaan itu lebih efektif daripada pesaingnya dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan manfaat pelanggan yang lebih unggul bagi pasar sasaran yang dipilihnya. Jadi dalam menentukan pemasaran, seseorang penjual harus berusaha menawarkan kepada calon pembeli supaya tertarik dengan produk yang ditawarkan itu. Dengan begitu, kalau pembeli itu sudah tertarik dengan produk yang ditawarkan, maka pembeli itu akan membeli produk yang ditawarkan oleh penjual itu. Selanjutnya yaitu keempat, konsep pelanggan. Jika perusahaan yang menjalankan konsep pemasaran bekerja pada tingkat segmen pelanggan, di masa ini semakin banyak jumlah perusahaan yang membentuk penawaran layanan dan pesan yang berbeda untuk pelanggan individu. Perusahaan ini mengumpulkan informasi mengenai transaksi pelanggan di masa lalu, demografis, psikografis, dan media serta distribusi yang lebih disukai. Mereka berharap mendapatkan pangsa lebih besar dari pengeluaran masing-masing pelanggan dengan membangun loyalitas pelanggan yang tinggi dan berfokus pada nilai masa hidup pelanggan. Jadi, dengan adanya kepercayaan diri seseorang pembeli, maka produk yang ditawarkan itu sudah dipercayai oleh seseorang pembeli. Dan penjual itu harus juga memberi kepercayaan kepada pelanggannya seperti ramah kepada pembeli, produk yang ditawarkan berkualitas dan tidak menyelewengkan dari ajaran agama, dan harganya pun tidak terlalu tinggi. Yang kelima, konsep produk. Konsep produk yang
menyatakan konsumen akan memilih produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau kelengkapannya inovatif yang terbaik. Pada manajer di organisasi semacam ini terfokus untuk membuat produk yang lebih unggul dan terus-menerus memperbaikinya. Mereka menganggap bahwa pembeli lebih menyukai produk yang dibuat dan dapat mengevaluasi kualitas dan kinerja. Jadi para pembeli itu lebih suka produk pada berkualitas dan baik, serta dengan adanya produk yang berkualitas maka pembeli akan terus-menerus percaya dengan produk yang ditawarkan oleh penjual, dan dengan begitu penjual akan membuat produk itu menjadi lebih baik lagi karena sudah diberi kepercayaan dari konsumen atau pembeli itu. Yang terakhir, konsep pemasaran kepada masyarakat. Konsep pemasaran kepada masyarakat meminta agar pemasar mempertimbangkan sosial dan etis ke dalam praktik pemasaran. Mereka harus menyeimbangkan dan mengelola kriteria yang sering berlawan dari keuntungan perusahaan, pemasaran, keinginan konsumen, dan kepentingan masyarakat. Perusahaan melihat pemasaran dengan tujuan yang sangat baik sebagai kesempatan untuk meningkatkan reputasi mereka, meningkatkan kesadaran seperti mereka, dan lebih meningkatkan kesetiaan para pelanggan yang telah percaya dengan produk yang ditawarkan. Jadi dalam membuat produk itu, perusahaan harus mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat sekitar, karena dengan adanya perusahaan masyarakat sekitar akan tercemar dengan limbah perusahaan itu, dan dengan adanya pembuat produk harus disesuaikan dengan keinginan para konsumen atau para masyarakat yang sudah mempercayai produk yang seperti itu. Selanjutnya tentang bab strategi pemasaran syariah. Strategi pemasaran syariah adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkup yang dihadapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran ada 3 faktor utama yang menyebabkan perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama, daur hidup produk, posisi persaingan perusahaan di pasar, situasi ekonomi. Pelaksanaan strategi ini dibagi ke dalam yang pertama, strategi produk. Dalam strategi produk yang perlu diingat adalah yang berkaitan dengan produk yang utuh, mulai dari nama produk, isi atau pembungkus. Karena strategi produk berkaitan dengan produk secara keseluruhan. Sebelum kita membicarakan selanjutnya, yang kedua yaitu strategi harga. Harga merupakan sejumlah nilai di dalam mata uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Penentuan harga merupakan sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Dalam industri perbankan syariah tidak menganggap pesaing sebagai pihak yang harus dikalahkan atau bahkan dimainkan, tetapi konsepnya adalah agar setiap perusahaan mampu memicu dirinya untuk menjadi lebih baik tanpa harus menjatuhkan pesaingnya. Pesaing merupakan mitra kita dalam turut menyukseskan aplikasi ekonomi syariah di lapangan dan bukan sebagai lawan yang harus dimatikan. Yang terakhir yaitu strategi promosi. Promosi adalah satu teknik komunikasi yang dirancang untuk mendistribusi konsumen. Perusahaan menggunakan metode promosi untuk menyampaikan 4 hal kepada calon konsumen, yaitu membuat mereka sadar terhadap keberadaan suatu produk, membuat mereka mengenal lebih jauh, membujuk mereka untuk menyukai produk, dan akhirnya membujuk mereka untuk membeli produk. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dita. Monggo. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan pemasaran dalam Islam. Pemasaran Islami sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perilaku baik dalam memberikan produk dan layanan halal dan sah dengan persetujuan bersama antara penjual dan pembeli untuk tujuan mencapai kesejahteraan dan spiritual di dunia dan di akhirat. Tujuan dari pemasaran dalam Islam sendiri ada 2. Yang pertama adalah untuk memformulasikan dan membawa teori pemasaran Islam menuju dunia baru sebagai bagian dari disiplin pemasaran modern sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu yang kedua, implementasi pemasaran syariah harus mampu menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Materi selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip pemasaran dalam Islam. Ada 12 prinsip pemasaran dalam Islam. Yang pertama adalah harus tanggap terhadap perubahan.
Selalu ada perubahan dalam kegiatan perindustrian, sehingga langkah bisnis akan terus berubah untuk menyesuaikan dengan perubahan. Kompetisi yang semakin sengit tidak dapat dihindari. Arus global dan teknologi akan membuat pelanggan semakin pintar dan selektif, sehingga jika kita tidak sensitif terhadap perubahan, maka kita akan kehilangan pelanggan. Lalu prinsip yang kedua adalah berbuat yang terbaik dari sisi produk dan harga. Dalam konsep pemasaran Islami, tidak diperbolehkan menjual barang jelek dengan harga yang tinggi. Hal ini dikarenakan pemasaran Islami adalah pemasaran fair, di mana harga sesuai dengan barang atau produk. Lalu, prinsip yang ketiga ada rela sama rela, dan adanya hak khiyar pada pembeli atau hak untuk memutuskan, melanjutkan, atau memberhentikan transaksi. Pada prinsip ini, marketer yang mendapatkan pelanggan haruslah memelihara hubungan yang baik dengan para pelanggan dan konsumen, sehingga pelanggan menjadi lebih loyal. Dengan arti lain, keep the customer. Namun, keep the customer saja tidak cukup. Perlu pula grow the customer, yaitu value yang diberikan kepada pelanggan perlu ditingkatkan, sehingga dengan bertambahnya pelanggan juga akan mengikuti pertambahan tersebut. Yang keempat, ada tidak curang. Dalam pemasaran Islami, tadlis sangatlah dilarang, seperti penipuan menyangkut kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan barang dan harga. Untuk prinsip yang kelima, ada berorientasi pada kualitas. Tugas seorang marketer adalah selalu meningkatkan QCD agar tidak kehilangan pelanggan. QCD sendiri yang dimaksud adalah yang pertama ada quality, yang kedua ada cost, dan yang ketiga adalah delivery. Untuk prinsip yang keenam adalah ikhtiar, merupakan salah satu bentuk mengadakan perubahan yang dilakukan oleh seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh ada manfaat. Barang yang dipasarkan itu harus bisa memberikan manfaat atau nilai guna kepada para pembelinya. Lalu yang kedelapan ada amanah atau tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan menepati janji yang diberikan saat promosi, sehingga dilarang mengiklankan barang secara berlebihan. Lalu prinsip yang kesembilan ada nasihat. Produk dan jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat, sehingga hati seorang konsumen yang memanfaatkan tersentuh terhadap tujuan kemanfaatan produk atau jasa yang akan digunakan. Untuk prinsip yang ke-10 adalah keadilan. Berbisnis secara adil adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, khususnya dalam aspek ekonomi, yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Lalu yang prinsip yang ke-11 ada transparansi atau keterbukaan. Dalam setiap usaha, keterbukaan dan transparansi merupakan suatu hal yang penting karena prinsip usaha syariah adalah keadilan dan kejujuran. Untuk prinsip yang ke-12 atau prinsip yang terakhir adalah kejujuran. Dalam promosi, informasi mengenai produk atau jasa harus sesuai dengan spesifikasi produk atau jasa itu sendiri. Tidak boleh menyeleweng dengan kenyataan tentang produk atau jasa tersebut. Jadi saat kita memasarkan itu harus sesuai dengan produk ataupun sesuai dengan kualitas produk yang akan kita jual. Materi selanjutnya yaitu tentang sistem promosi dalam Islam. Promosi atau dalam istilah ekonomi Islam disebut juga dengan tarwij. Dalam pengertiannya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh produsen untuk memperkenalkan produknya kepada para konsumen dan mempengaruhi mereka untuk membeli produk tersebut. Bisa dilakukan pada saat transaksi ataupun sebelum transaksi atau juga setelah transaksi. Adapun hal yang harus dilakukan dalam berpromosi sesuai dengan anjuran agama Islam adalah yang pertama, jangan mudah mengobrol sumpah. Dalam berpromosi atau beriklan, janganlah mudah mengucapkan janji sekiranya janji tersebut tidak dapat ditepati. Bersumpah secara berlebihan dilarang dalam etika promosi Islam. Mengobrol sumpah tanpa sesuai dengan sesungguhnya dapat merusak nilai-nilai Islam. Lalu yang kedua adalah jujur. Pentingnya faktor kejujuran dalam perilaku ekonomi hingga Allah menempatkan kejujuran sebagai karakter pedagang yang membawanya kepada derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal yang ketiga adalah menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan di antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Untuk yang keempat adalah menghindari berpromosi palsu. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pembeli dan mendorongnya untuk membeli lagi. Berbagai iklan di media televisi atau dipajang di media cetak, lewat radio, seringkali memberikan keterangan palsu. Model promosi tersebut sangat melanggar etika dalam berpromosi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.